Oke, terima kasih teman-teman. Saya cari akal dulu nih supaya nggak kena delik. Saya membayangkan bahwa saya ada di pinggir sungai itu. Tetapi itu ada tulisan dilarang membuang sampah ke sungai itu. Kenapa dilarang? Bukankah yang lewat setiap 20 menit adalah sampah? Bocor Pak Ai. Bocor Pak. Jadi hari ini saya tidak berdiri di pinggir sungai. Saya berdiri di tepi jalan tol oligarki. Itu faktanya tuh. Maka kita nggak melihat keindahan senja di Samarinda. Yang kita temukan adalah lalu lalang para perampok. Itu apa indahnya berdiri di pinggir sungai, bawa pacar atau bawa selingkuhan bahkan. Kalau yang Anda tonton adalah tongkang-tongkang oligarki. Apa yang mau saya cinta kamu, saya rindu, karena itu saya bawa sama rindu, lihatlah sungai ini, tiba-tiba itu konsepnya tuh. Kenapa kita balik pada pengertian dasar tentang environment? Saudara, Yayasan Rumah Tirto Negoro Foundation bekerja sama manajemen rumah bermain dan edukasi Mahakam Lampion Garden atau MLG Samarinda mengundang filsuf akademisi dan intelektual publik Indonesia fenomenal Rocky Gerung berbicara membahas soal lingkungan dan budaya di hadapan sekitar 500-an mahasiswa dan warga kota Samarinda, Kamis 21 Juli 2022 di pelataran Mahakam Lampion Garden. Ekspor harus dipungut baik biaya, ya. Penampilan Rocky Gerung dalam pembahasan budaya dan lingkungan diwarnai tanya jawab dan diskusi oleh tamu undangan yang umumnya didominasi mahasiswa dan akademisi. Dengan gaya bicara tajam dan dalam penuh kritik kepada pemerintah, Rocky Gerung mampu menghipnotis 500-an tamu undangan yang hadir. Kemudian nanti ke depan setelah azan maghrib akan dilanjutkan dengan penyerahan. Pesan rakyat pada pemerintah, jangan lupa pakai otak. Paparan publik Rocky Gerung kian seru karena ikut dihadiri pembicara lainnya, yakni pengusaha muda Indonesia asal Kalimantan Timur, Diki Ahmar, yang juga Ketua Apcasi Indonesia, dan mantan birokrat, serta wartawan dan budaya Kalimantan Timur, Safrudin Pernyata. Saja pikiran-pikiran yang melalui sebuah kemewahan. Dan ini ya. Rocky Gerung mengaku senang dan merasa menikmati suasana Sungai Mahakam yang indah dan romantis. Filsuf yang warawiri di stasiun televisi Indonesia membahas soal negara ini, berdiskusi dengan sejumlah warga dan mahasiswa Kalimantan Timur terkait lalu lintas tongkang pemuat batubara di Sungai Mahakam. Menurut Rocky Gerung, tongkang-tongkang yang memuat batubara ini belum memihak kepada kepentingan rakyat secara utuh. Pemerintah dianggap lebih mementingkan kepentingan oligarki yang menghisap kekayaan alam Kaltim, tetapi tidak memberikan dampak kesejahteraan bagi rakyat Kalimantan Timur. Jadi keadaan kita sebetulnya hari-hari ini, kita mau ikuti alam berpikir environmental ethics, karena dunia bicara soal itu. Yang kita sebut, kita gugup untuk menghadapi krisis energi dan krisis pangan dunia yang bukan lagi akan mempengaruhi kita, udah terjadi pengaruh itu pada kita hari ini dengan kenaikan bahan bakar dan bahan pangan. Lalu kita bertanya, apa strategi pemerintah? Pemerintah bilang kami punya program strategis namanya food estate. Di sini ada nggak di Kalimantan? Di Papua dibikin food estate sebagai lumbung pangan nasional. Tapi 2 minggu lalu saya baca datanya,
Seluruh rencana bikin food estate berantakan, mangkrak, gagal. Kalau kita bilang gagal, nanti orang bilang ya itu belum terjadi. Loh, memang uangnya udah nggak ada buat bikin food estate itu. Uangnya sudah tidak ada, sementara hutannya juga udah keburu ditebang. Gagal lah proyek food estate itu. Ada bayangkan misalnya Papua yang akan dibikin food estate. Papua itu luas hutannya 37 juta hektar. Karena saya hobi saya masuk keluar hutan, saya hafal statistik hutan dikit-dikit. 37 juta hektar hutan di Papua. 80% adalah hutan primer. Di dalam hutan primer itu ada kurang lebih 2000 jenis unggas burung. Ada kira-kira 6000 jenis pohon, jenisnya ya. Mamalia, segala macam. Ribuan jenis serangga tuh. Dan ada 500 masyarakat adat di Papua. Waktu Omnibus Law dibuat, kita mulai melihat akibatnya tuh, yaitu hak dari unggas, hak dari burung, hak dari ular, hak dari cacing, hak dari 500 masyarakat adat diabaikan oleh negara. Karena AMDAL yang seharusnya disetujui oleh pemangku adat di Papua diambil alih oleh negara. Lalu negara mulai membabat hutan itu tuh, dengan alasan staple food, cadangan pangan. Sekarang kalau kita tagih, mana cadangan pangan itu? Kenapa proyeknya gagal? Karena nggak ada perencanaan ekologis. Yang saya kritik pada pemerintah, sekaligus saya kritik pada IKN. Kalau kita balik pada yang biasa kita sebut sebagai kearifan lokal, harusnya habitat itu hanya boleh dieksploitasi kalau diizinkan oleh para pemangku kearifan lokal. Tapi kadang-kala pemerintah merasa berat negosiasi dengan keadilan lokal. Lebih baik undang kapital global, lebih gampang. Akibatnya ada penggusuran. Sumber daya alam dikeruk, tetapi yang menikmati hasilnya justru daerah lain di Pulau Jawa. Intelektual publik Indonesia ini juga mengkritik tajam soal IKN. Menurutnya, konsep pembangunan IKN dinilai hanya mengakomodir nafsu membangun pejabat Indonesia, tetapi tidak mengikuti prosedur AMDAL yang dipersyaratkan, sehingga IKN diyakini akan merusak tatanan kehidupan bernegara yang akan datang. Terkait soal AMDAL, IKN diibaratkan sebuah pedati yang kudanya berada di belakang kereta, mendorong badan kereta dan bukan menarik kereta pedatinya. Hal itu diungkapkan Rocky Gerung sebab menurutnya pemerintah menetapkan pembangunan IKN terlebih dahulu, baru melakukan kajian AMDAL, sehingga pembangunan IKN dinilai salah program. Sementara itu, Diki Ahmar banyak membahas soal keberadaan perkebunan sawit. Menurutnya, saat ini perkebunan sawit secara global tidak lagi menjadi andalan ekonomi Indonesia, sebab perlahan tanaman ini akan ditinggalkan pasar dunia dan akhirnya punah. Alasannya, sebab di pasar global dunia saat ini, sawit tidak lagi menjadi satu-satunya sumber penghasil minyak goreng, tetapi digantikan dengan tanaman lain, sementara alam dan hutan Indonesia habis ditebang untuk ditanami sawit, sehingga menimbulkan permasalahan alam lain sebagai akibat penanaman perkebunan sawit yang membabi buta. Saya sebagai ketua Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit sudah mengekspor lebih 2,8 juta ton ke Jepang, ya. Dan itu perjuangan tidak mudah. Jadi saya adalah orang pertama yang mengekspor cangkang sawit ke Polandia, mengekspor cangkang sawit dari Kabupaten Pasir, mengekspor cangkang sawit dari Jambi, Bengkulu, Padang, Riau. Semua daerah di Indonesia ini pertama kali yang mengekspor adalah saya. Ya.
Saya cuma menyampaikan orang Samarinda tuh pintar-pintar, makali kira-kira mana negara jadi duit gitu kan. Sampai-sampai kalau truk lewat aja diakali juga kayak apa caranya dapat duit dari truk yang lewat gitu ya. Ada uang bising, uang debu, uang apa-apa. Ya, jadi sekali lagi lingkungan Kaltim, lingkungan kita adalah lingkungan yang punya potensi besar untuk menjadi sebuah komoditi yang luar biasa. Tinggal kepintaran kita, kemudian kebijakan kita yang bisa mengerjakan itu. Insya Allah, saya sudah kirimkan salah satu teman-teman semua, ada dari Samarinda dulu, Profesor Sukri M. Nur. Sekarang saya kirim ke Jerman, sedang melakukan penelitian soal biomasa, bioenergi. Insya Allah tanggal 24 Agustus beliau balik dari Jerman setelah melakukan pendidikan itu. Dia akan saya tempatkan di sini untuk bikin Indonesian Biomass Research Center. Jadi saya akan buat pusat penelitian biomasa itu justru di Samarinda, karena sebetulnya tempat yang potensinya lebih banyak, ya. Di bawah naungan Aptasi Indonesia, Diki mengaku saat ini lebih mementingkan pengembangan pemanfaatan cangkang sawit yang kini dibutuhkan dunia. Sehingga Indonesia saat ini lebih cocok mengolah cangkang dan tidak semata mengutamakan pengolahan CPO sebagai andalan produksi sawit. Sementara Saprudin Pernyata menghimbau kepada seluruh warga agar selalu berupaya melestarikan seni dan budaya lokal dan tidak terhipnotis dengan budaya luar yang kini dianggap telah mengepung masyarakat. Soal pusat perbelanjaan seperti mal dan makanan kuliner yang disajikan, menurut Saprudin Pernyata, generasi muda saat ini lebih bangga dengan brand luar negeri daripada di lokal seperti mal dan kulinernya dari Jepang. Mahasiswa yang berdiskusi dengan para narasumber banyak membahas soal budaya dan lingkungan serta kesenjangan ekonomi rakyat Kalimantan Timur di tengah pemanfaatan sumber daya alam dan kekayaan yang dimiliki Kaltim. Mahasiswa meminta kepada para narasumber agar tidak saja mengkritik pemerintah, tetapi juga memberikan solusi terhadap keputusan-keputusan pemerintah yang telah ditetapkan. Dari pelataran Mahakam Lampion Garden, Nusa 1 TV, M. Sakir melaporkan.